Assalamualaikum. Selamat pagi. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Kakak untuk pimpin doa. Amin. Alhamdulillah, selesai berdoa. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum belajar kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir sebelumnya? Alhamdulillah hadir semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang yaitu puisi. Jika minggu lalu kita belajar mengenai pantun. Sekarang kita belajar tentang puisi. Nah, puisi adalah yaitu suatu karya sastra yang memiliki unsur-unsur intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik itu apa saja, Bu? Unsur-unsur intrinsik itu ada dua ya. Ada struktur puisi, ya, struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi itu ada diksi, tipologi, majas, kata konkret, imajinasi atau pencitraan, dan rima atau irama. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu tentang diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair ya. Sebelum menciptakan suatu karya, para penyair itu menentukan atau memilih kata-kata yang akan digunakan. Yang kedua yaitu tipologi, yaitu bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, dan bawah. Yang ketiga yaitu majas, pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu atau suatu dengan konotasi. Yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret yaitu susunan kata yang memungkinkan terjadinya imajinasi. Yang kelima yaitu tentang imajinasi atau citraan, yaitu pemberian gambar kepada para pendengar. Nah, seperti ya, para penyair itu membawakan imajinasi atau pencitraan sebuah kesedihan, maka para pendengar itu nanti akan terbawa suasana. Mereka juga akan merasa kesedihan atau merasa sedih dengan mendengar sebuah puisi yang telah dibacakan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu rima atau irama, persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir. Nah, itu adalah struktur fisik puisi. Selanjutnya yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini sering sekali kita gunakan ya. Yang pertama ada tema, ada nada, ada rasa atau perasaan, dan ada amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah unsur yang tersirat yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu nada, yaitu sikap penyair terhadap audien. Bagaimana sikap penyair itu kepada audiennya, ya? Apakah seperti ini ataukah seperti begitu? Kan kita perlu untuk menentukan sebuah nada. Selanjutnya yaitu perasaan atau rasa. Nah, itu adalah sesuatu yang melatar belakangi oleh penyair itu sendiri. Bagaimana penyair itu menciptakan sebuah karya sastra, dilatar belakangi seperti apa? Apakah kesedihan? Apakah kegembiraan? Nah, selanjutnya yaitu amanat, pesan seorang penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, itu adalah mengenai unsur-unsur dalam puisi. Ada unsur fisik puisi dan ada struktur batin puisi ya. Selanjutnya yaitu kita mengenai ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi apa saja? Yang pertama, iya, memiliki rima atau saja yang teratur. Selanjutnya, ya, menggunakan makna konotatif. Terus, ya, menggunakan saja syair.
berdiri dari kesatuan sintaksis. Dan yang kelima yaitu bahasa yang digunakan lebih padat daripada prosa dan drama. Nah, itulah mengenai unsur-unsur dan ciri-ciri puisi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai unsur-unsur puisi beserta ciri-cirinya? Tidak. Nah, ini Ibu akan memberikan sedikit cuplikan mengenai video puisi. Nah, setelah kalian mengamati video yang udah Ibu tampilkan nanti kita akan belajar menentukan struktur batin puisi ya. Nah, silahkan kalian amati video yang Ibu tampilkan ini. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, setelah kalian melihat cuplikan video yang Ibu tampilkan tadi mengenai contoh video puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Nah, setelah kalian melihat, coba kita belajar menentukan mengenai struktur batin puisi. Yang pertama yaitu tentang tema. Apa yang kalian ketahui dari puisi tadi? Ayo, temanya apa? Iya, Siska, tentang ketuhanan. Iya, dalam tema yang berjudul puisi yang berjudul doa tadi, yaitu temanya adalah ketuhanan. Lalu bagaimana dengan nadanya? Iya Halim. Ya, yaitu Halim mengatakan bahwa sebuah ajakan agar pembaca menyadari bahwa hidup itu atau hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Sang Pencipta atau dari ketentuan Tuhan. Ada lagi? Ya Amel. Nah, apa? Iya, Amel mengatakan nadanya yaitu kedekatan hubungan penyair dengan Tuhannya. Sama ya, itu adalah mengenai nada dalam contoh puisi doa. Nah, yaitu bagaimana perasaan dalam puisi tersebut? Iya, benar. Dalam puisi itu ada perasaan terharu dan rindu atau sedih ya. Nah, bagaimana amanat yang kalian ketahui dari puisi tersebut? Iya, amanatnya yaitu agar pembaca menghayati hidup dan selalu merasa dekat kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan. Nah, itulah cara kita menentukan struktur batin puisi yang ada di dalam sebuah puisi. Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar mengenai jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini dibagi menjadi 3. Ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, kita belajar yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama ini puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu dan biasanya ini berciri khas Melayu dan lahir sebelum penjajahan Belanda. Bagaimana Bu aturan-aturannya? Aturannya itu yang pertama adalah jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, memiliki persajakan atau rima, banyak suku kata setiap baris,
dan memiliki irama. Ciri-ciri puisi lama bagaimana, Bu? Ciri-ciri puisi lama itu yang pertama adalah pengarang tidak diketahui. Ya, yang pertama. Yang kedua, puisi itu berasal dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga, yaitu sangat terikat oleh aturan. Nah, itulah ciri-ciri dan aturan dalam puisi lama. Selanjutnya yaitu puisi baru. Puisi baru ini sifatnya lebih bebas. Mengapa dikatakan lebih bebas? Karena di dalam puisi baru ini bersifat bebas, kita bisa menentukan baik bait, suku kata maupun rima. Ciri-cirinya yaitu puisi baru ini lebih rapi dan sistematis, jadi memudahkan para pembaca dalam membaca puisi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu memiliki persajakan di akhir. Yang ketiga menggunakan pola sajak pantun dan syair. Yang keempat yaitu setiap bait baris terdiri atas gatra. Dan setiap gatra memiliki 4-5 suku kata. Nah, itulah ciri-ciri di dalam puisi baru. Beda ya antara puisi baru dan puisi lama. Nah, yang ketiga yaitu puisi kontemporer ya. Nah, puisi ini yaitu jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional dari puisi itu sendiri. Nah, itulah beberapa jenis-jenis puisi yang kita ketahui. Ada 3 ya, ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, selanjutnya, apakah di sini ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Alhamdulillah sudah paham. Nah, jika sudah paham dan waktu juga hampir selesai, jadi tugas kalian yaitu silahkan kalian kerjakan puisi ya, jenis-jenis puisi di halaman 83. Nah, di situ kalian diperintahkan untuk menentukan tema, nada, rasa, dan amanat, atau menentukan struktur batin puisi ya. Nah, seperti yang sudah Ibu tampilkan, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, itu kalian kerjakan, dan minggu depan dikumpul, dan kita akan lanjutkan membahas materi-materi yang akan kita untuk UTS. Nah, jika sudah paham dan tugas sudah Ibu berikan, silakan kalian berkemas. Kita waktunya pulang ya. Nah, sudah siap? Silakan ketua untuk memimpin doa pulang. Amin. Nah, alhamdulillah ya. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi hari ini semoga bermanfaat, dan semoga pekerjaan rumahnya segera dikerjakan, dan apabila tidak tahu bisa ditanyakan kepada orang tua atau kakak yang ada di rumah. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.